Oke, minggu ini yang membawa video Kak Roni sama Kak Adi. Kak Adi akan membawa pujian dan Kak Roni akan membawa firman Tuhan. Nah, jadi udah siap belum untuk memuji Tuhan pada minggu hari ini? Nah, untuk semangat pagi hari ini, yuk kita mulai memuji Tuhan. Satu lagu kita nyanyikan, lalu kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Yuk kita nyanyikan pujian ini dengan berdiri. Dan kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia Tuhan yang menuntun dan yang memandu setiap langkah kakiku. Dia Tuhan yang menjaga hidupku senantiasa. Ku mau ikut Yesus selamanya. Siapa dia yang selalu menunjukkan jalan yang benar di dalam hidupku? Siapa dia yang selalu melakukan apa yang terbaik untuk diriku? Dia Tuhan yang menuntun dan yang memandu setiap langkah kakiku. Dia Tuhan yang menjaga hidupku senantiasa. Ku mau ikut Yesus selamanya. Siapa dia yang tak pernah meninggalkan, yang selalu ada menemaniku? Siapa dia yang tak pernah kesulitan untuk membentukku di setiap waktu? Dia Tuhan yang menuntun dan yang memandu setiap langkah kakiku. Dia Tuhan yang menjaga hidupku senantiasa. Ku mau ikut Yesus selamanya. Dia Tuhan yang menuntun dan yang memandu setiap langkah kakiku. Dia Tuhan yang menjaga hidupku senantiasa. Ku mau ikut Yesus selamanya. Dia Tuhan yang menuntun dan yang memandu setiap langkah kakiku. Dia Tuhan yang menjaga hidupku senantiasa. Ku mau ikut Yesus selamanya. Dia Tuhan yang menuntun dan yang memandu setiap langkah kakiku. Dia Tuhan yang menjaga hidupku senantiasa. Ku mau ikut Yesus selamanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kami di tempat kami masing-masing untuk bisa mengikuti ibadah online ini. Tuhan, bimbing kami, sertai kami dan berkati kami dari awal hingga akhir kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang selalu beserta kami. Haleluya. Amin. Loh, kok tiba-tiba hujan? Kok aneh? Tapi Kak Adi nggak takut karena Tuhan beserta kita. Seperti pujian kali ini, kita akan satu pujian yaitu untuk kita bersungguh-sungguh bersama Tuhan karena Tuhan berkuasa di atas kita. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat. Hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukur
tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan satu pujian ini, lalu kita lanjutkan dengan doa persembahan. Yesus, Kau yang termanis, dengan tangan-Mu Kau genggam aku. Yesus, Kau yang terindah, ku datang menyembah-Mu. Yesus, Kau yang termanis, dengan tangan-Mu Kau genggam aku. Yesus, Kau yang terindah, ku datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya to our God. 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 Haleluya, haleluya, haleluya to our Yuk kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan ini. Tuhan, berkati persembahan ini agar persembahan ini bisa menjadikan berkat atas kami dan menjadi berkat atas gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu beserta kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memuji satu pujian, buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Roni. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pujian-pujian yang Tuhan Yesus persembahkan kepada kami Tuhan. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati kami, telinga kami, hingga kami bisa mendengar dan mengerti atas firman yang akan dibawakan oleh Kak Roni. Berkati Kak Roni juga yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkatinya, hingga Tuhan Yesus bisa memberikan suatu hikmat marifat kepada firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu beserta kami. Haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Roni. Nah, sekarang Kak Roni ini sedang ada di suatu tempat. Kalian coba tebak, Kak Roni ini sedang ada di mana? Ayo lihat. Pasti sudah tahu kan ya, sudah lama tidak kesini. Ini adalah gedung gereja kita. Gedung kita tempat sekolah minggu kalau hari minggu ya, Regolan 23. Nah, sekarang kita coba jalan masuk ke dalam. Oke? Nah, jadi ini adalah kelas kita ya. Seandainya kita kebaktian onsite, maka kita akan belajar sekolah minggu di sini. Nah, tapi sekarang pura-puranya kita di dalam kelas sekolah minggu kita. Gak apa-apa kan ya? Pokoknya dimanapun kita berada, kita harus siap untuk beribadah kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Oke? Nah, sekarang kalau dia mau mulai cerita, kalian dengar baik-baik ceritanya kalau dia. Adik-adik, walaupun Daud sudah dipilih oleh Tuhan Allah menjadi raja atas Israel, tapi dia tidak tiba-tiba saja menjadi seorang raja. Jadi, waktu Daud diurapi oleh Nabi Samuel, Daud masih seorang gembala yang masih sangat muda. Daud mengalami masa persiapan yang sangat panjang. Pada waktu itu, mungkin dia merasa senang karena dipilih menjadi raja atas Israel. Tapi Daud mungkin tidak pernah bermimpi tentang tahun-tahun yang berat yang akan dihadapinya di kemudian hari. Jadi, Daud tidak tiba-tiba saja menjadi raja yang enak. Dia harus mengalami tahun-tahun yang sangat berat. Dikejar-kejar Saul, harus sembunyi, dikejar-kejar orang Filistin. Tapi, semua itu Tuhan siapkan supaya Daud nanti menjadi raja atas Israel. Raja yang hebat. Dan selama masa persiapan itu, Tuhan Allah selalu menyertai Daud, sehingga Daud tetap bisa selamat sampai akhirnya Daud menjadi raja atas Israel. Nah, sekarang Kak Roni mau bercerita tentang
Daud yang menjadi raja atas Israel. Oke, dengar ya. Nah adik-adik, Daud itu adalah seorang yang punya hubungan sangat dekat dengan Tuhan Allah. Jadi, Daud selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Nah adik-adik, kalian tahu, sesudah kematian Saul, Daud itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya boleh kembali ke daerah Yehuda? Tuhan jawab, ya Daud, kamu boleh pulang. Lalu Daud tanya lagi, ke kota mana saya harus pergi? Tuhan bilang, ke kota Hebron. Nah, karena itu Daud lalu pulang ke Yehuda, ke kota Hebron bersama seluruh rombongan dan keluarganya. Tidak lama kemudian, tua-tua suku Yehuda berkata satu dengan yang lain, Raja Saul sudah tidak ada lagi. Sekarang, mengapa kita tidak mengangkat Daud sebagai raja atas Yehuda? Lalu semuanya setuju. Para tua-tua itu setuju untuk mengangkat Daud menjadi raja atas Yehuda. Nah, adik-adik, di kota Hebron, Daud dijadikan raja atas suku Yehuda. Janji Tuhan mulai digenapi atas diri Daud. Adik-adik, sesudah Daud menjadi raja atas Yehuda, tapi Daud tidak membalas dendam terhadap keluarganya Saul. Daud tahu kalau Saul adalah raja yang sudah dipilih oleh Tuhan Allah. Jadi, Daud tidak ingin menyakiti Saul dan keluarganya. Lalu, bagaimana dengan 11 suku Israel yang lain? Mereka juga perlu seorang raja. Mereka mengangkat anak Saul, yaitu Isi-Boset, untuk menjadi raja boneka mereka. Dalam pemerintahan Isi-Boset kurang berhasil. Dia bukan raja yang baik. Sampai akhirnya orang-orangnya sendiri yang membunuh Isi-Boset. Akhirnya datanglah hari yang sudah dinanti-nantikan. Sesudah memerintah selama 7 tahun di Hebron, utusan-utusan suku-suku Israel yang lain menghadap ke Daud. Mereka berkata, sudah waktunya Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Nah, Dedek, jadi para tua-tua suku-suku yang lain akhirnya meminta Daud untuk menjadi raja atas seluruh suku Israel. Kemudian Daud jadi raja. Daud berjanji di hadapan Tuhan bahwa ia akan menjadi raja yang baik dan adil untuk mereka. Sesudah itu, Daud diurapi dan dijadikan menjadi raja menggantikan Saul. Sebagai raja atas seluruh Israel, Daud lalu memikirkan tempat yang akan menjadi pusat pemerintahannya. Tuhan sudah memilih suatu tempat yang sangat khusus. Nah, di dekat Yehuda ada sebuah benteng yang belum dapat direbut karena bentengnya sangat kuat dan di atas gunung. Penduduknya juga sangat kuat. Namanya orang-orang Yebus. Orang Yebus menguasai daerah di sekitar Yerusalem. Orang Yebus bilang, kota kami sangat kuat. Bahkan seorang buta atau seorang lumpuh pun bisa menjaganya. Tapi karena Tuhan Allah sendiri yang menyertai Daud, maka orang-orang Yebus dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Dan kota Yerusalem bisa direbut oleh Daud dan dijadikan pusat pemerintahan rakyat Israel. Adik-adik, ternyata orang-orang Filistin, musuhnya Daud sejak dulu, waktu mendengar bahwa Daud menjadi raja dan bahwa Daud sudah merebut Yerusalem, mereka tidak suka. Mereka mau menyerang Daud dalam jumlah yang sangat besar. Kalian tahu kan, orang-orang Filistin adalah orang-orang yang kuat. Mereka ingin mengalahkan Daud sama seperti dulu mereka menang atas Saul. Tapi mereka lupa, Tuhan ada di pihak Daud. Daud lalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah aku menyerang mereka? Apakah Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah dan serang mereka. Aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Daud menyerang orang Filistin dan mereka dikalahkan. Lalu orang Filistin menyerang yang kedua kalinya. Kali ini Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan kembali menyertai Daud sehingga Daud beroleh kemenangan atas orang Filistin. Karena yang berperang melawan orang Filistin adalah Tuhan Allah sendiri. Walaupun Daud sudah mendapat kemenangan atas musuh-musuhnya, tapi hati Daud belum puas. Kenapa adik-adik? Karena Daud punya keinginan untuk membawa tabut perjanjian Tuhan, yaitu sebuah peti yang indah yang berisi 2 loh batu dengan 10 hukum Allah yang tertulis di atasnya. Waktu dulu, tabut perjanjian jatuh ke tangan orang-orang Filistin. Nah, Daud ini ingin membawa tabut itu kembali ke dalam kota Yerusalem.
Hari pemindahan tabut sudah disiapkan sebaik-baiknya oleh Daud. Tabut itu sekarang ada di Kiryat Yearim, disimpan di sana. Nah, Daud sudah bersiap-siap untuk membawa tabut itu ke Yerusalem. Banyak yang disiapkan oleh Daud. Tapi mungkin Daud lupa satu hal, bahwa orang-orang yang boleh membawa tabut itu adalah orang-orang Lewi. Daud lalu menyuruh orang untuk membuat kereta baru untuk membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Tabut perjanjian dinaikkan di atas kereta itu. Daud dan seluruh rombongan menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga dan memainkan alat-alat musik mereka dengan meriah. Ada dua orang bernama Ahio dan Usa, anak seorang nabi, berjalan dekat dengan kereta. Pada suatu tempat, saat kereta sedang berjalan, tiba-tiba lembu yang menarik kereta itu tergelincir sehingga keretanya miring. Dengan segera, Usa memegang tabut supaya tidak jatuh. Tapi, apa yang terjadi? Tak lama kemudian Usa sendiri yang jatuh dan mati. Daud kemudian tidak berani melanjutkan perjalanan. Tabut perjanjian akhirnya diturunkan dan disimpan di kediaman Obed Edom. 3 bulan kemudian, Daud ingin membawa kembali tabut ke dalam kota Yerusalem. Kali ini, Daud sudah membawa orang-orang Lewi dan membawa banyak binatang untuk dikorbankan kepada Tuhan. Jadi, Daud sekarang lebih siap daripada dulu. Tabut perjanjian kemudian diletakkan di dalam kemah yang telah disiapkan di Yerusalem. Karena bait suci masih belum dibuat, di sana Raja Daud mempersembahkan lagi korban binatang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kalian dengar cerita Kak Roni tadi, kalian lihat kan kalau Tuhan Allah itu selalu menyertai Daud apapun yang dia lakukan. Nah, tentunya kita sebagai manusia ingin ya seperti Daud, apapun yang dikerjakan itu berhasil, apapun yang kita lakukan Tuhan Allah sertai. Nah, tapi bagaimana bisa seperti itu? Karena Daud bergaul sangat erat dengan Tuhan. Daud selalu dekat dengan Tuhan. Apa-apa yang ingin dia lakukan, dia selalu tanya dulu sama Tuhan. Nah, kita mau dapat penyertaan Tuhan, harus seperti itu. Belajar bergaul dekat dengan Tuhan. Rajin belajar firman, rajin berdoa. Nanti kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin tahu maunya Tuhan itu apa. Oke? Gimana untuk cerita dan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Roni? Kalian harus melakukannya dalam hidup sehari-hari ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita nyanyikan satu pujian, lalu kita lanjutkan dengan doa penutup. Ku kan menari, ku kan menari, ku
Saatnya kita mengakhiri ibadah ini, sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu hari ini. Tuhan Yesus telah memberkati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kami mohon tuntunanmu, bimbinganmu, agar kami setuju dengan firman-Mu, agar setuju dengan apa yang dikehendaki Tuhan daripada kami. Tuhan, berkati kesehatan kami, maupun keluarga kami, maupun papa mama kami. Tuhan, kami akan kembali untuk kegiatan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat marifat dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu beserta kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, happy Sunday. God bless you.